Kurang semangat kayaknya. Ya Pono ya, kurang semangat ya. Pagi. Semangat pagi. Gitu dong. Oh, mau pakai itu. Coba cek ya. Ayo bisa. Oh, bagusan yang itu ya. Biar keren. Oke, terima kasih ya teman-teman panitia juga IT Camp ya. Alhamdulillah tahun ini kita baru pertama sih menjadi sponsor di acara IT Camp ini ya. Jadi sebagai perkenalan kita dari Pineri, ini brand lokal kita ya, brand Indonesia. Dan bisa dilihat sini contoh produk yang kita bawa juga. Ini ada yang tahu nggak namanya apa ini? Monitor. Hah? Monitor katanya. Monitor. Monitor gede banget ya. Ada yang tahu namanya? Spesifik TV. namanya? TV. Dapat hadiah nggak, Pak? Dapat hadiah kagak? Dapat hadiah kagak? Dapat TV. Digital whiteboard bisa. Bisa. Hadiahnya nanti di belakang sih. Ada lagi yang mau berani? Visual presenter. Visual printer bisa. Cuma kita kasih tahu aja ya. Jadi nama umumnya ini bisa dibilang IFP atau IFPD, Interactive Flat Panel. Itu namanya sih, nama umumnya itu. Alat ini namanya IFP atau IFPD, Interactive Flat Panel. Ini juga nanti tersedia dari ukuran 55 inch, Ya, dari 55. 65 inch, 75 inch, 86 inch, 96 inch, atau juga bisa sampai 110 inch. Itu berapa ini? Ini 86 inch. 86 inch diagonal. Yes, gitu. Spill harga ya. Harga nanti di belakang aja ya. Nanti bisa kita diskusikan. Bisik-bisik. Yang nanya harga sini. Kalau Ada sales langsung. Iya. Kita mau sales Cari langsung. harga di belakang. Kan diskon juga bisa dibicarakan. ada kode promonya apa? Ada kode promo juga. Free trial yang mau POC, tapi boleh sih nanti kalau teman-teman di sini mau yang POC, ya boleh nih, tapi tes dulu dong, misal di sekolahnya, di institusinya, di kantornya, di dinasnya, atau itu boleh. Nanti kita bawain ini kita tes bareng, misalnya fungsi-fungsinya mau kayak apa ya. Ya, ini langsung kita penjelasan ke Pinerinya ya, ke brand kita sendiri ya. Ya ini sekilas lah kenapa Pineri ya. Ya perkembangan teknologi di berbagai sektor ini untuk penunjang aktivitas, semua aktivitas ya. Jadi Pineri ini nanti bukan hanya IFP ya, kita ada beberapa barang juga, produk juga gitu kan. Jadi ini kenapa Pineri lah. Jadi kebutuhan perangkat-perangkat seperti ini tuh sangat dibutuhkan ya di masa depan ya. Interaksi ini bisa dibaca sendiri lah untuk apa namanya keunggulan-keunggulan yang akan kita tawarkan. Oke. Nah, ini fakta juga, kita dapat data dari Cambridge International 2018. Ternyata secara global penggunaan perangkat komputer, ruangan komputer lah di Indonesia itu secara market global Indonesia tuh di angka 40%. Jadi bisa dibilang cukup menarik ya, Indonesia ternyata melek teknologi juga nih, gitu kan. Makanya kita hadir di sini. Ya bisa dibilang sebagai brand lokal, kita juga TKDN ya. TKDN kita itu di angka 44% gitu. Jadi ini termasuk barang lokal juga gitu. Jadi bisa dibilang cintailah produk-produk Indonesia ya gitu. Jadi ini Pineri. Kalau kita melihat brand kompetitor itu ada BenQ ya, Acer, ada apa lagi? Dell juga punya gitu kan. Huawei, Pak. Huawei juga punya gitu kan. Nyebut. Max Hub juga punya gitu kan. Itu brand lokal lainnya ada nggak yang kayak gini? Ada juga. Cuman ada juga Di bawah. sih. Di bawah kita ada. Ya. Promo dikit kan, promo dikit gitu. Cuma kan yang pertama IT Camp Pineri kan Tono. Apa? Yang join IT Camp Cuman barang-barang ini IT Camp. hanya Pineri. Itu. TKDN kan gitu. Oke. Bisa bergerak. Ya ini ya our value kita lah. Ya cukup bisa baca sendiri lah ya. Skip aja.
Yes. Wis. Ini video kita, ini mau nunjukin Colek mainannya. assembly center kita ya. Gitu. Iya. Ini enggak ya? Maksudnya pinjam. Mau di-play. Di video nih. Nggak gempak ya? Jangan salah video. Suruh play nih. Dua kali kali. Langsung semua dua. Nyala lagi. Wah di hack nih. Ransomware nih. Oh ini di hack kayaknya. Iya kayaknya. Ini kayaknya kena ransomware. Ya, kita Ya udah skip aja. skip dulu. Ya. Kemudian ini langsung masuk ke produk-produk kita ya. Oke. Tadi teh videonya video pabrik ya. Iya, assembly center kita. Nanti ada. Jadi punya pabrik sendiri di Indonesia. Buka sekarang aja coba. Bukan lowongan kerjaan kagak buat mahasiswa Bisa. Bisa diatur. Iya. Bisa PKL kita juga bisa. Tuh buat mahasiswa bisa magang. Magang. Nanti bisa ditarik jadi karyawan. Bisa, bisa. Domainnya pineri.id ya. Iya. Pagi. Harganya mahal kan ya? Gratisan jangan pagi. Gratisan. Gratisan. Iya. PGT. Kurang paham ya? Itu sih, itu assembly center kita ya. Di pergudangan Prima Center sih di daerah Pesing gitu. Nanti juga misal kita kadang sometimes butuh tenaga bantuan juga ya untuk di assembly center kita itu mungkin kalau mahasiswa yang berminat untuk kayak belajar, uji coba segala macam ya. Nanti mungkin bisa diskusi dengan kita ya gitu. Nah, ini lini produk dari Pineri ya. Tadi kita ada IFP. Ini kita juga punya visualizer kayak visual presenter gitu, jadi yang kamera jadi bisa Lihat di area lihat bawah. area bawah itu Kalau bisa orang zaman dulu mirip OHP. HP lah, cuman dia lebih modern, Ya, ini kasih upgrade. lebih upgrade gitu, dan bisa 3D juga ya, bisa 3D juga, jadi nanti visual ke monitor atau IoT gitu. Ada juga interactive board device IBD, ini ibaratnya nanti pakai sensor kita nembak ke tembok pakai proyektor, nanti tembok tersebut bisa langsung touchscreen gitu, masih interaktif gitu. Kemudian kita punya Smart Me Merdeka, ini software pendidikan kita, ini buatan anak bangsa juga dari tim kita sendiri. Ini juga udah nyesuaiin sama kurikulum Merdeka yang terbaru sih gitu. Jadi biasanya yang kita jual paket di sekolahan atau kampus, di sekolahan sih biasanya ya. Ini IFP tapi udah include dengan software pendidikan. Jadi emang IFP ini banyak digunakan untuk pengajaran ya. Jadi papan tulis modern lah. Jadi di daerah-daerah tuh udah banyak, jadi udah nggak gunain whiteboard pakai kapur atau blackboard pakai kapur itu, jadi langsung pakai ini gitu. Karena ini hasilnya juga kan nanti hasil coret-coret tersebut pun bisa di save kan, di save jadi bisa di evaluasi kemudian gitu. Kemudian ada e-flipboard, ini digital whiteboard biasa, lebih simple. Ada juga e-funpad, ini buat sasaran kita ini untuk kindergarten si TK. Jadi kayak bentuknya meja gitu, bisa taruh di wall atau desk gitu. Jadi buat bermain gitulah, anak-anak bermain TK interaktif dan macam begitu. Main sambil belajar.
Ini kurang lebih bisa dibilang kita TKDN ya, hampir semua TKDN gitu. Dan emang kita usahain untuk ya, TKDN kita yang IEP 44% plus PMP ya. Gitu. Jadi cukup lumayan besar sih. Oke. Ini tadi ini kita perjelas lah IEP itu apa, dan interaktif flat panel ya. Itu ya. Ya bisa dibilang simpelnya papan tulis modern lah ya. Simpelnya seperti itu. Gitu. Jadi nanti kita akan langsung showcase coret-coret, hapus segala macam kita akan praktekkan. Nih. Ini fitur-fiturnya ya, layer tentu, alarm solution. Kualitas gambarnya juga resolusinya tinggi ya. Dia udah 4K juga gitu. Audio visualnya juga, speakernya udah jelas, ada kamera juga di sana. Kamera bahkan kita segmen yang terlalu udah 4K 48 megapiksel dan bisa smart framing juga. Jadi bisa ada AI-nya ya, bisa tracking segala macam. Ya, jadi tadi sedikit nambah. Iya boleh. Kita juga biasanya untuk kedua versi ini kita juga buatkan aplikasi papan informasi digital. Ya. Nah, ini. Tampilannya di sebelah kiri kita ini sudah siapkan. Nanti karena gini, IFP ini kita nggak hanya pakai di dalam ruangan. Jadi sewaktu-waktu ini digunakan seperti acara seperti ini, kita gunakan menjadi sebuah digital sign papan informasi digital, ini sangat memungkinkan. Selain interaktif, informatif, juga bisa mobilitasnya tinggi karena kita sudah satu paket dengan standing breaker. Ini ya. Jadi gini, kalau ada, misalkan nanti mungkin ada yang mau bertanya, ini bisa nggak di tembok? Ini bisa. Jadi kalau mau kita taruh tembok tetap bisa. Tetapi perlu diketahui IFP ini beratnya untuk yang ukuran 86 itu bisa sampai 75 kg. Ya, ada yang mau ngangkat boleh. Ya, kita harus review dulu tembok di ruangan atau di kampus atau di kantor kita kuat atau tidak. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita targetkan untuk menggunakan standing breaker? Karena kita untuk mencari mobilitas yang tinggi. Jadi waktu-waktu tidak di ruang meeting, Bapak Ibu mau dibawa keluar ruangan bisa. Contohnya seperti ini. Ini semi outdoor ya, karena banyak cahaya. Ini brightness-nya juga masih terlihat. Jadi seperti itu. Jadi kita kenapa menggunakan standing breaker gitu. Jadi Ya kita lanjut ya. Ini contohnya. Jadi kita yang paling simpel kita taruh waktu itu di Kemenparekraf ya. Jadi Betul. kayak media promosi digital signage untuk pariwisata Indonesia itu bisa kita tampilin. Tapi bukan hanya untuk pariwisata aja ya. banyak, segmennya banyak. Banyak beberapa dinas pun minta saran kita buatin software yang untuk digital signage-nya untuk promosi-promosi dinas tersebut atau daerah tersebut. Ini spek Data sheet-nya. singkatnya lah ya, ini Iya. yang terbaru. Datanya udah 4K, brightness sudah 50 nit, sampai lifetime panel kita bisa sampai 50.000 jam. Kemudian untuk multi touch-nya, touch point-nya bisa sampai 20 touch. Android ya. Betul. Kalau udah masuk ke OPS yang Windows itu Windows. bisa 40 touch point. Ini bisa disentuh 20 bersama. Ya, jadi kalau misalkan mau maju, kemudian sama-sama FSA udah nggak perlu ganti-gantian lagi, karena kita udah bisa multi touch. Ya, kemudian untuk spesifikasi memori kita yang paling update nantinya kita bisa di 8128. Untuk Android 13. Ini spek si IEP-nya aja ya. Jadi sebagai info IEP ini juga ada bisa di Windows kan. Cuman itu digabungkan dengan mini PC atau kita OPS. nyebutnya sekarang OPS, Open Pluggable System di sini alatnya. Gitu kayak mini PC yang ditempel di IEP ini. Jadi Ya. nanti dia dual OS ini bisa Windows Bisa Android. dan Android. Dan paketannya biasanya yang dijual pun nanti kita tanya non OPS berarti Android, tapi kalau mau OPS itu sometimes ada juga yang pakai AI5 atau i7 untuk OPS-nya Kalau OPS kita bisa dari itu. by request gitu. Oke. Ini mungkin visualizer. Iya, jadi ini project yang kedua, visualizer atau visual presenter.
Jadi zaman sekarang kalau guru menjelaskan kan ini tradisional. Jadi guru punya materi, mau diperlihatkan ke siswanya atau mahasiswanya, mungkin bisa dibawa ke belakang atau dioper biar teman yang nilai. Atau mungkin difoto terus ditampilin di proyektor. Tapi kalau kita pakai visual presenter, kita udah nampilin konten, kita nggak perlu untuk bagi-bagi kertas lagi, bagi-bagi foto lagi, lagi. Karena visual presenter ini kita bisa gunakan stand alone langsung ke proyektor, atau kita gabungkan dengan laptop atau PC. Jadi guru ingin menerangkan sesuatu, misalkan ingin menerangkan hal-hal yang kecil, detail, kemudian siswa yang duduk di belakang ingin melihat apa itu bentuknya seperti apa, guru hanya perlu menaruh di bawahnya. Dan satu lagi, visual presenter ini juga bisa merekam dan mengambil foto. Jadi ketika guru ingin sedang lihat buku, kemudian ingin diambil diubah film menjadi PDF, ini sangat bisa. Gitu. Dan lagi visual presenter ini fleksibel. Jadi nggak melulu dia menghadap ke bawah, dia bisa ke atas, bisa jadi kamera biasa. Untuk spesifikasi singkatnya, kamera itu kamera 13 megapiksel dengan autofocus, kemudian ada speakernya juga. Nah ini kita bisa lihat, jadi ada lampu, kamera, ada port koneksinya, tombol power atau touch button. Jadi kalau yang tadi saya bilang kalau mau digunakan masuk ke proyektor, kita nggak perlu lagi kontrolernya dari laptop, tapi bisa langsung dari alat visual presenternya. Gitu. Juga ada stock memory juga dan ada stock speaker juga. Itu untuk visual presenter. Boleh Mas Hani? Nah, ini selanjutnya binary IBD yang tadi udah ditis di awal bahwa binary IBD ini digunakan untuk mengubah, sebenarnya gini, konsepnya kita ingin merubah papan tulis biasa yang ada di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus menjadi papan tulis interaktif. Dengan apa? Dengan alat ini, interaktif board device. Jadi kita gunakan alat ini supaya apa? Supaya guru pada saat menerangkan materi tidak perlu lagi bolak-balik untuk mengganti slide ke laptop atau bahkan karena sudah canggih dengan pointer seperti Pak Amir. Tapi ada kalanya guru ingin mereview sebuah materi atau sebuah gambar, dia harus langsung mencoret-coret itu di layarnya. Oke, bisa pakai spidol, tapi kalau pakai spidol kalau mau kita save, kita harus foto. Iya enggak? Kalau kita pakai interaktif buat juga, sudah dikasih anotasi, sudah dijelaskan materinya, guru setnya gimana? Kita perlu capture aja di laptop di guru, jadi sudah tersimpan. Jadi tidak perlu lagi repot-repot bawa-bawa pointer atau ganti-ganti materi di PC atau laptop. Begitu. Jadi untuk alatnya kita ada 3. Yang pertama kamera sensor, diletakkan di depan screen projectornya menghadap ke screen. Kemudian laser emitter di atas papan tulisnya, kemudian pulpen digital. Jadi ini bisa ada 2 fungsi, bisa menggunakan finger touch atau pen touch. Begitu. Jadi 3 alat inilah yang akan menggantikan papan tulis biasa yang ada di sekolah-sekolah menjadi papan tulis yang aktif. Nah, contohnya seperti ini. Bahkan yang ada contoh itu di tembok bisa. Syaratnya satu warna permukaannya, yang kedua memang harus rata. Jadi 2 syarat itu terpenuhi, maka tampilan proyektornya akan bisa menjadi interaktif. Nah ini kita punya 2 konsep sebenarnya. Ada konsep yang di atas bersama proyektor. Nah ini yang pertama, kita sensor kameranya itu ada di atas dengan proyektor. Kenapa kita buat konsep seperti ini? Karena kita menyesuaikan dengan ruangan-ruangan atau kelas-kelas yang sudah ada. Biasanya mereka sudah menaruh proyektor di atas plafon. Bukan di atas plafon, penggantung ceiling di plafon. Nah kita coba kembangkan bahwa kamera ini bisa kita taruh di bawah proyektornya. Jadi nggak perlu alat khusus atau bracket khusus. Nah yang kedua, kita bisa menaruhnya di bawah. Kita juga ingin menyesuaikan bahwa tidak semua ruangan kelas di Indonesia sudah menggunakan proyektor yang digantung atau dicari. Kita menyesuaikan. Tetapi kita juga perlu ada titik lemahnya masing-masing. Kalau yang di atas mungkin kelemahannya kita harus effort naik ke atas untuk menggantungkan kameranya. Tetapi untuk penggunaan interaktifnya, presisinya itu jauh lebih baik.
karena tidak terhalang oleh tubuh. Nah kalau yang di bawah bagaimana? Kalau di bawah tetap bisa kita operasikan, tetapi juga ada kekurangannya. Yang pertama, resiko terkena siswa atau ketika orang berlawan. Selanjutnya bisa juga karena terhalang oleh tubuh kita, jadi papan interaktifnya kurang presisi seperti itu. Jadi plus minus. Jadi makanya kita sediakan ada dua konsep. Ada konsep yang digantung di atas bersama proyektor atau di bawah menggunakan meja. Nah, kalau ini teman-teman sebenarnya baru selesai kita develop. Ini adalah di Merdeka. Jadi aplikasi ini berisikan materi-materi belajar yang memberikan solusi pembelajaran manajemen sekolah secara digital dengan memberi keleluasan guru dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya bisa digunakan siswa, tapi bisa digunakan guru untuk memanage sekolah, bahkan memanage perpustakaan digital. Begitu. Bisa praktekin kali ya? Boleh. Oke. Nah teman-teman, jadi ini Tadi salah satu contoh kita switching dari Android ke Windows ya. Ya, ini tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari kelas 1 SD sampai dengan SMP, SMA. Mungkin ke depannya kita bisa ya, bagus ya. Mungkin ke depannya untuk kuliah bisa ya. Berjalan bisa ya. Jadi untuk existing saat ini kita baru mulai dari SD, SMP, SMA, SMK kita udah punya materinya. Jadi kalau kita buka smart di interaktif ini, materi-materi pembelajaran intinya ya mulai dari prestasi observasi. Nah ini kita sesuaikan dengan materi atau kurikulum yang sudah ada. Tuh, ini salah satu contohnya. Kemudian bisa dikeluar mana? Nah, ya. Untuk MIBS juga kita siapkan beberapa ebook. Ini ebook-ebooknya udah terbaru dari Kementerian Pendidikan. Sudah download semua. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah jadi misalkan menggunakan aplikasi ini bisa bebas buku atau bahkan menambahkan materi yang sudah dibuat oleh gurunya. Gitu. Ini salah satu contoh untuk smart research. Iya, bahkan kita juga punya di dalam aplikasi Smart Merdeka ini kita berikan juga fitur untuk komputer based test. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya komputer based test ya. Kita ujian, ada pilihan ganda, kita koreksi guru itu nggak perlu koreksi lagi. Jawabannya sudah ada semua. Ya, jadi itu salah satu contohnya dari Smart Merdeka. Boleh dilanjut. Nah, nanti juga kita akan pilih di mobile apps-nya. Tuh. Kita aja. Nah, ini boleh Ivanpad. Ya, jadi untuk Ivanpad boleh Mas? Ya, kalau Ivanpad ini lebih untuk ke taman kanak-kanak gitu ya, kindergarten gitu kan, playgroup gitu kan. Jadi buat sarana pembelajaran anak-anak TK gitu. Jadi dia bisa ada game nanti interaktif kayak mewarnai segala macam tuh bisa dibagi 4 gitu untuk dipakai anak-anak untuk media pembelajarannya ya di Ivanpad. Simple sih sebenarnya konsep Ivanpad ini gitu. Ini spesifikasinya dia multi touch juga gitu kan, dia bisa tersedia di desk mount dan juga wall mount bracket ya gitu. Sebenarnya kayak IEP tapi versi mini gitu, tapi fitur-fiturnya juga lebih terbatas sih karena untuk kalangan kindergarten ya, taman kanak-kanak. Oke. Next. Ini sebenarnya kita mau langsung demo showcase aja sih. Mungkin Imam bisa langsung dipraktekin. Ke Bang Agus mau coba bantu? Ya, Pak Agus mungkin mau coba bantu.
Ahlinya soalnya dia. Soalnya kita bawa ahlinya juga. Nanti Jadi- teman-teman jadi ada iya, yang mau maju mungkin. mau coba, kita mau coba tulis, Coba mau coba tes sentuh. 20 poinnya gimana, bisa langsung ke depan. Indo. Yang mana Pak? Jerry. Jerry ini katanya. Jerry. Mau coba silakan. Coba Pak, Jerry. coba. Penasaran mau Ya, mau coba-cobain. ya, Jerry. mau cobain gitu apa aja, Jerry. gimana sistemnya gimana. Marah si Jerry. Lu aja lu. Boleh mungkin ada yang mau maju, nggak apa-apa. Ini, kita cobain. Kita coba whiteboardnya. Yang mau nulis-nulis, coba-cobain maju aja nggak apa-apa. Kalau ada yang penasaran benar nggak sih 20 kan kita ikut bareng-bareng. Karena mungkin Pak Gus dibantu untuk jelasin fitur-fiturnya. Panggil juga saya Pak ya. Semuanya kena Pak. Sengaja kita kena. Ya selamat siang semuanya. Nih sedikit aja tentang tadi udah dijelasin sekian banyak tentang penjelasan interaktif flat panel ini. Mungkin sebutannya rekan-rekan semua di sini. Ya saya sedikit aja lagi untuk menambahinnya. Kita udah disediain dengan kamera dan lain-lain. Nah ini kita bawa di sini yang ukuran 86 inci. Ya biar tahu ini 86 inci dan sebentar. Pak, apa mau pegang? Wah gila bongkar dia. Nah, oke. Nah, kalau bertanya ini bisa dikonekin ke laptop bisa. Terus laptopnya bisa di touchscreen bisa. Jadi Laptop yang nggak touchscreen gimana? nggak masalah. Bisa di touchscreen di sini nanti. Serius lu? Semua laptop bisa di touchscreen di sini. Terus bisa nggak pakai kabel? Bisa. Kita punya alatnya, kita punya aplikasinya, kita punya dongle-nya, kita juga punya aplikasinya, kita sebutnya eShare Pro. Nah nanti dari handphone, dari laptop, MacBook, itu dari Linux semuanya tinggal download eShare-nya. Nanti tinggal dikonekin di hotspotnya ini, hotspotnya dia otomatis nanti semua yang ada di layar rekan-rekan semua akan tertampil di sini. Gak boleh handphone. Ada apa? Udah ke install belum? Kami sudah bisa. Buka aja bisa. Ini satu aplikasi yang saya mau tampilin. Ini yang banyak dipertanyakan. Hotspotnya tinggal dikonekin. Ya, jadi Share teman-teman apps-nya kita ada di ini bisa nggak? download aplikasi Ada di ini. Play Store nggak? Bisa di Play Store, Bisa di Play Store ada. App Store ada. Namanya eShare. Iya, Namanya eShare. namanya eShare Pak. Informasi tambahan bahwa untuk eShare ini kita bisa up to 9 device dikoneksi secara bersama. Kita bisa 9 device Pak. Barengan Oke. masuk. Betul. Ini udah connect. Atau mau yang mencoba sekalian download di Play Store atau Boleh di kalau ada App yang Store? coba download di Play Store, nanti pada konekin di bareng-bareng. sini. Nanti dibuka WhatsApp-nya kita lihat. Nanti bisa dilihat WhatsApp-nya, bisa kita intip-intip semua atau browsernya. Nah, kita share screen di sini. Enggak loh, Pak. Lo Itu tuh bisa. Nah, Itu kalau 9 gimana ngerendenginnya? 9 di speed Pak, tapi kecil. Nah, makanya kalau ada yang bisa Iya, kita bareng coba. Kalau ada yang coba, bisa kita coba langsung sekaligus di sini. eShare Share. yang warna merah. Ngobar. Nah, ini kalau mau stop. Atau kalau mau menampilkan sesuatu, kita nggak bawa laptop, kita hanya bawa handphone. Main game boleh. Tapi kita nggak mau handphone kita dilihat orang. Maunya dokumennya aja bisa. Nanti kita ada di sini, Ada pilihannya ada untuk sharing pilihannya file. sharing audio atau video. Boleh kan videonya, Amir? Jangan. WhatsApp-nya aja, WhatsApp-nya aja. Video, contohnya kalau buka satu video aja. Enggak bakal di sini. Yang 3GP, Udah, Pak. 3GP. Jangan lewat video aja video. Masih lama emang Video aja. 3GP. Nah, tambah sedikit teman-teman. Jadi kalau kita ada nggak aplikasinya untuk laptop, untuk desktop? Ada. Nanti kalau teman-teman udah download aplikasinya untuk desktop, kita sharing ke interaktif flat panel display-nya.
laptop itu udah otomatis touchscreen juga. Ini videonya, tapi di handphone nggak muncul, jadi dia akan langsung share ke sini dokumen-dokumen yang ada di sini. Tapi nggak mau handphonenya kelihatan ya begini. Tapi kalau mau ngasih tahu aja dia bisa bikin anak gitu aja. Sebenarnya tujuannya itu. Yang baru launching. Mau pamer punya anak ya boleh-boleh aja gitu. Nah, yang ini salah satu yang menarik dari aplikasi kita. Kemudian ini lagi, nah kita punya tadi namanya yang dibilang tadi pembelajaran interaktif. Kenapa? Karena kita punya whiteboard di sini, disebutnya digital whiteboard karena kita bisa touchscreen di sini. Terus tadi udah dilihatin bisa dihapus. Itu blackboard itu Mas. Oh, Serang, kita jadikan jadi whiteboard. kita jadikan Sebutannya mau apa? Mau whiteboard bisa. Bisa. Oh alah. Cuma bluebird yang nggak bisa. Nah, nanti kita bisa atur. Ada yang tadi multi touch point, yang tadi dibilang 20 poin. Boleh, Imam? Sorry, ganti dulu warnanya biar. Nih. Berbarengan? Ya. Nah, ini bisa berbarengan. Tapi kalau misalnya berbarengan nanti susah dong nulisnya dong. Area kerjanya jadi satu. Area kerjanya jadi satu. Nah, kita bisa pilih jadi one point touch saja. Jadi hanya di sini. Boleh. Segi poin, Imam nggak bisa. Bahkan saya nggak bisa. Nah, tapi ada gesturnya untuk kita zoom bisa, misalnya. Nah, kita dua jari ini bisa kita zoom. Bisa zoom in, zoom out. Terus bisa kita pindahin. Ya. Menghapusnya pun tinggal begini. Atau kalau mau Pakai pipi bisa ya? pakai pipi, pakai Tadi Robono tanya, pakai pipi bisa? Bisa. Kalau ada yang mau coba. Kalau saya nggak mau coba. boleh silakan Boleh, dicoba. Nah, saya mau satu ini lagi. Biar sekalian kita coba. Kita berdua aja ya. Biar lebih intimate. Nah, silakan ketik di situ. Klik di gambar masalah. Boleh pakai ini kalau Gambar apa aja boleh. kalau nggak mau pakai jari boleh kita sediain Pulpen. touch pen. Sih. Nah, untuk yang ini kenapa ada garis di sini? Dia akan nulis, dia tidak akan bisa menulis lewat dari garis ini. Coba dilewatin. Coba garisnya ngelewat. Oh, ini aja. Oh. Yang ini pun sebaliknya. Nggak bisa. Karena tadi nonaktif. Itu dikerja dengan aktif. Langsung PO bisa langsung ke. Ibu-ibu ada kode promo? Kode promo. Nanti adalah spesial diskon. Ini nggak bisa muncul di sini. Bisa bisik-bisik ya. Ya. Kayak Sofi ya. Oke. Nah, Oke. nah ini setelah kita nulis banyak tulisannya. Nah ini yang dibilang tadi di saudara Imam tadi bilang ketika misalnya kalau pakai papan tulis konvensional biasa kita menulis pakai kapur atau pakai spidol itu murid harus cepat-cepat untuk mencatat atau foto saat ini ya, foto yang bisa atau mungkin di sekolahnya atau di kampusnya boleh bawa handphone mungkin bisa foto dan dimasukin dan kita bacanya tulisan tangan gitu atau apa. Nah ini juga banyak bisa pindah halaman, tambah halaman. Dan kalau mau dimasukkan ke handphone, nah tinggal Pakai jari. wah, Mohon maaf nih. iya, ada internet Pak. Dan nanti dikonekin internet dulu, Iya. nanti akan muncul QR code di sini, tinggal di scan masing-masing. Nanti datanya semuanya akan ada di handphone Iya. rekan-rekan semua. Jadi nggak perlu copy flash disk lagi. Colok sana, colok sini, tinggal perlu scan, langsung bisa di-save ke handphone masing-masing. Gitu. Ini masih banyak sekali menu-menu yang ada di sini. Untuk pembelajaran semuanya ada di sini. Bahan kalkulator ada bagus. Jadi kalau misalkan Itu alat. ya, nah, kita jadi soal matematika kalau ada banding. Bagus sih, sewain aja. Tapi kayaknya kalkulator udah nggak dibutuhin. Sewain. Ya itu sebutannya yang bisa dipilih. Bisa. Ini berbagai macam feature ada di sini. Jadi
guru udah nggak perlu lagi pakai penggaris, bawa penggaris, udah nggak perlu lagi bawa pulpen, nggak bawa spidol, bisa pakai, kita sediain touch point-nya di sini, touch pen-nya di sini untuk tetap konvensional. Kalau untuk nulis tangan masih kagok, bisa pakai tulis di sini. Nah, saya nggak mau nulis beneran karena tulisan saya mohon maaf jelek ya. Jadi bisa kameranya di still nih. Oke, nah ini sedikit. Kita foto ya pakai ini. Nah, nanti kita foto rame-rame. Kita ada feature kamera. Jadi sudah built-in kamera juga, mikrofonnya juga sudah ada. Kalau untuk video conference, meeting, Google Meet. Nah, Boleh kita foto boleh ya? ayo kita foto ya. Foto aja. Oh, boleh. Foto dulu ya. Silakan Bapak Imam ikut di sini. Oh, saya kalau mau ikut, saya harus pakai ini dulu. Oh iya. Tenang, ini bukan untuk mukul Bukan diangkat ya Pak, ini HP-nya. Ini biasa saya ikut. 1, 2. Ayo bebas. 1, 2. Nah, Video kita bikin video. Apa Kak Pono kata-kata ya Pono? Nggak tahu. Lu aja yang IT Camp 2024 apa gitu? Iya. Apa gitu? Oke, 1. Oh, IT Camp 2024. Apa gitu? Apa gitu? IT Camp 2024. Sekarang sama dia bukan gue. Gue mau ngikutin lu. langsung print bisa kalau pakai printer yang Wi-Fi bisa. Mana? Langsung print Bisa. bisa. Yang penting Ya, printer printer apa? Wi-Fi. Ini hasilnya tadi. Yang videonya. IT Camp 2024. Itu akibat Amir. Apa gitu lu tuh? Tahu jawab. Oke. Nah, tadi satu lagi yang tadi dijelasin tentang media informasi agak ini dikit, agak jumawa dikit. Kita pernah kirim ini ke DPR RI tentu saja. Iya. Ke komisi 1 nggak kemarin? Komisi 10 dong Pak. Oh, semua lo. Gua kira 1 biar marahin BSSN. Nah, kita bikinin media informasinya seperti ini. Kita bikinin media informasinya. Ini bisa diklik. Nanti ada tulisan-tulisannya. Dan Satu apa sih? 10 pendidikan. Oh, 1 apa? Telekomunikasi. nah ini banyak partai nih, partai kebanggaan bersama ya. Ketawa, ngiting kalian. Partai kebanggaan bersama ya. Ini partai terlama kita ya. Nah ini di tengah kan udah pada kenal semua, ibu kita semua yang ada di sini ya. Nah ini untuk Dimatiin tadi saya mau. ini. Saya dimatiin tadi. Nah, setelah media informasi, kita juga menyediakan digital signage untuk para kemarin di kantor DPR. Ini untuk Bapak Indra Iskandar karena dia sekjennya. Kita taruh di kantornya dia. Jadi ini kita sediain digital signage-nya. Nah, nanti ini kan presiden dan wakilnya akan ganti, bisa nanti diatur lagi. So ditanya untuk apa? Untuk dipamerin. Ya saya izin. Udah cukup politiknya cukup. Lanjut Pak. Oke. Nah paling dari saya segitu dulu untuk demonstrasinya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silakan bertanya kedua bapak ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil penjualan kita ya di Indonesia kurang lebih segituan sudah. Jadi kita udah support seluruh Indonesia. Papua pun kita udah menjajakan kami di sana. Ini contoh-contohnya. Nggak perlu lagi lagi. Nah kemudian untuk Pineri pembahasannya sampai sini, cuma memang
kita mau kenalin lagi salah satu divisi di kantor kita ini. Itu namanya, kita ada nama grup kita itu namanya KNT, Karisma Nusantara Teknologi. Ini part of Gama Persada yang merupakan induk company dari Pineri. Ini adalah nama alatnya ini Firepass. Nanti mungkin kurang lebihnya akan dipandu oleh Pak Joho di sini sebagai ahlinya ya. Gitu ya. Silakan Pak Joho. Selamat siang semua teman-teman. Wah, saya dapat giliran pas mau makan siang nih, lemes-lemes semua nih makanya nih. Oke. Saya mau memperkenalkan nih alat pencegah kebakaran ya. Mungkin ini alat teknologinya baru pertama kali di Indonesia. Nanti kita akan kolaborasi dengan Pak Yohanes Kurnia untuk TKDN yang mungkin ada yang kenal ya Pak Yohanes Kurnia ya. Apa namanya? Bukan Tony Stark Indonesia ya. Untuk sementara kita teknologinya masih kita ambil dari Amerika, dari Firepass Corporation dan Hypoxico Group yang fokus membuat alat-alat bantu pernapasan untuk atlet-atlet profesional seperti atlet UFC, Manchester United dan lain-lain. Nah, di dalam sini ada contoh percobaan di dalam kabin pesawat Boeing 747 yang dialirin kawat ya. Di sini kita taruh kertas yang kita bakar. Kertasnya tidak terbakar, cuma menghasilkan bara karena ada proses kita sengaja kita alirin kawat panas, tapi dia mati, tidak dapat menimbulkan api. Kalau teman-teman di bagian safety gedung atau fire department mungkin tahu ya teori segitiga api ini ya. 3 faktor yang dapat menyebabkan timbulnya api bahkan kebakaran. Ada benda mudah terbakar, sumber panas dan oksigen. Oksigen normal di sekitar kita itu sekitar 21%, sisanya nitrogen, sisanya lagi seperti karbon dioksida dan lain-lain. Jadi bagaimana cara kerja Firepass? Firepass mereduksi oksigen yang tadinya 21% menjadi 16%. Pada umumnya oksigen yang kita lepas kita reduksi jadi 16% itu otomatis api tidak dapat bisa menyala. Ini normal atmosfer kita yang di dalam ruangan atau di sekitar kita ini sekitar 21%. Sisanya nitrogen dan gas-gas lainnya. Atmosfer yang disediakan Firepass dikompres menjadi 16%. Sisanya 83% nitrogen dan sisanya gas-gas lainnya. Nah, untuk konsentrasi oksigen di bawah 16% itu otomatis api tidak bisa menyala. Pada umumnya tidak bisa menyala. Kita mau nyalain korek aja susah tuh. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang ya, kalau misalnya ada yang terjadi data center, boleh diinfo-info nih. Nanti kita bisa tindak lanjuti. Tanya. Itu Ya. orang masih hidup nggak? Pertanyaan bagus tuh. Bentar, kita lewat dulu ya. Nggak bisa jawab. Ada videonya tapi nggak bisa muter kayaknya nih, nggak dapat. Ini seperti yang kita tahu ya, alat-alat pencegah kebakaran konvensional ya, seperti suppression system yang kalau ada api dia langsung bekerja, hydrant system, sprinkler system. Nah, mereka ini bekerja kalau telah mendeteksi api ada, mereka baru bekerja. Jadi kalau misalnya kalau di ruang data itu kayaknya tuh udah rusak duluan tuh. Walaupun dia pakai foam, pakai apa gitu, pakai gas-gas semacam apa. Tapi kalau Firepass meniadakan titik penyalaan api karena reduksi oksigen yang kita kerjakan menjadi 16% ke bawah. Nah, untuk pertanyaan Prof. Wono tadi, aman nggak untuk manusia nih? Nah, teknologi oksiredak ini kita ambil dari Hypoxico yang kolaborasi dengan Firepass tadi. Hypoxico ini memang membuat alat bantu pernapasan untuk atlet-atlet profesional, Prof.
Ini alatnya seperti ini. Nah ini kalau dibuat chamber, jadi seperti dimasukin ke dalam ruangan yang tertutup. Jadi sengaja dibikin sekitar 16% untuk atlet-atlet profesional. Kalau gua kan bukan atlet. Nah ini salah beberapa yang sudah memakai teknologi hypoxico untuk olahragawan. Berikutnya, nah tingkat konsentrasi oksigen di 15 sampai 16% itu sama dengan kabin pesawat. Nah pertanyaannya, kita kan sering naik pesawat tuh, Prof, aman nggak buat kita? Nah seperti itu. Tapi dengan catatan harus ada AC. Kalau di dalam pesawat itu kita nggak ada AC, ngap juga kita. Jadi harus dibantu dengan sirkulasi AC. Jawabnya aman, Prof. Karena 16% ya. Jawab amannya lama banget ya. Saya sambil menjelaskan. Di dalam kabin pesawat. Oke. Ada videonya, Mang? Nanti kalau ada mau gali-gali informasi silakan ya. Amin masuk. Videonya. Apinya mana? Di saya videonya nggak bisa jalan nih. Api masuk. Putar manual. Gak usah lah kalau gitu, udah siang juga. Ada video penjelasan cara kerjanya aja sih. Di brosur itu juga ada. Tadi pihak moderator ada ini ya, ada apa sih namanya? Pantun. Saya tutup dengan pantun ya. Dijawab dengan apa tadi? Cakep. Jalan-jalan ke pameran. Jangan lupa beli kipas. Butuh pencegah kebakaran, ya fire pass. Terima kasih, Bro. Ya, sedikit tambahan, ini kontak saya sama Pak Joho. Kalau buat Pineri bisa kontak saya, atau yang fire pass bisa ke Pak Joho ya. Jadi nanti teman-teman kalau butuh POC unit segala macam, mau trial and error, mau beli juga ya bisa ya. Nanti mau nanya-nanya diskon, nanya-nanya barang bisa. Tinggal silakan hubungi aja ke sini. Yang pasti kita siap membantu. Oke, dari kita cukup sampai sini. Dari Pineri dan Firepass, dari tim kita. Terima kasih IT Camp. Semangat pagi. Kurang semangat nih. Semangat pagi. Oke, thank you semuanya. Mungkin bisa diinfoin ya, kita juga. Oh iya, sorry. Iya. Oh iya, Kita nggak mau kalah sama tadi Ibu. Iya, Kasih kasih domain iya. free ya. Kita juga ada lah. ya. Walaupun Ini nggak banyak. mungkin teman-teman ngelihat poster IT Camp kan ya, dapat hadiahnya Door itu prize. door prize-nya laptop ya. Ini sebagai informasi, ini dari kita akan kasih laptop. Ini serinya yang military grade ya. Military grade. Aman, kebanting juga aman ya. Iya, jangan dibanting tapi. Jangan dibanting juga tapi. Ya harganya cukup ya lumayan. Bisa dicek nanti. Bisa cek Gitu. di katalog ya. Di katalog ya bener ya. Kemasannya TKDN juga sih esernya gitu. Betul. Gitu. Oke, Oke, cukup kalau mungkin gitu. ya. Ya, dari kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari Pinari yang telah memaparkan produknya. Kemudian selanjutnya kita memasuki acara istirahat, sholat, dan makan siang. Kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, dimohon nanti untuk bisa mengambil voucher makan dan juga seragam di meja registrasi. Kemudian kita akan melanjutkan acara pematerian di pukul 13 tepat. Jadi dimohon Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa dapat berkumpul kembali tepat di pukul 13.00. Ya, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin melaksanakan sholat, nanti bisa melaksanakan sholat di musola di depan pintu masuk. Ya, sebelah kiri pintu masuk. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.